Baik, saya persilahkan Bung Rulian Aritonang, Baik. Pak Aritonang. Baik, terima kasih Bang Wina, yang saya hormati Bang Yusril dan juga Bang-Bang sekalian. Mungkin saya akan mulai secara singkat saja, izin saya agak turun dikit supaya bisa kelihatan PowerPoint-nya. Jadi hari ini topiknya adalah hukum di Indonesia dalam perspektif. Nah, kemudian pilihlah oleh panitia beberapa orang dan ahli-ahlinya. Ya. Nah, saya memahaminya akhirnya hukum di Indonesia dalam perspektif titik-titik. Saya isi apa belakangnya? Ya udah, kebetulan karena diminta sebagai dekan, ya pendidikan tinggi hukum lah. Bagaimana mungkin nanti mengupdate situasi kekinian, karena kebanyakan di sini belum ada perwakilan dari milenialnya ini, yang hadir para elitnya. Nah, ngomong-ngomong soal elit, ya gampang saja kan. Memang itu yang dituduhkan kepada alumni FAUI, ya kan? Elit katanya. Kalau elit itu bahasa Perancisnya eligere katanya. Terus kemudian kalau kita dilihat di Wikipedia itu, ya memilih, atau jumlahnya sedikit, sekelompok dibandingkan dengan proporsi yang lain-lain. Sebenarnya alumni FAUI ini ya memang elit gitu. Dari beberapa pucuk pimpinan ada beberapa dan di atas kan terpilih. Nah, tetapi sekarang semakin elit lagi Bang Wina, semakin sedikit maksudnya. Nah, semakin sedikit tapi tetap dikobarkan lagi lah. Ada Bang Yusril yang mudah-mudahan nanti masuk ke dalam kabinet lagi. Mudah-mudahan. Nah, lanjut. Jadi perspektif pendidikan tinggi hukum. Saya minta Pak lanjut lagi. Terus. Saya dari belakang. Ini kayak orang Arab, dari belakang ke depan. Sebelumnya. Nah, kita lihat. Ini adalah daftar nama-nama pahlawan lulusan FAUI yang saya terima resmi dari Sekretariat Negara. Langsung dari Sekretariat Negara kemarin membalas suratnya. Ada nama teratas Soekarno dan Muhammad Hatta. Bukan lulusan sebenarnya, dia Dr. HC, tapi HC-nya ternyata doktornya itu bukan dari ITB, bukan dari FAUI. Soekarno, Hatta juga bukan dari FEUI, dari FAUI doktornya. Dan konon Kim Jong Il, ya, itu juga diberikan doktor honoris causa dari FAUI. Marcos sama, juga dari FAUI. Jadi presiden yang sekarang itu bapaknya dulu doktornya dari FAUI. Nah, terus kemudian ada pahlawan I Gusti Ketut Puja. Ini MR juga. Muhammad Yamin udah pasti ya, di Kongres Pemuda 2 ada Muhammad Yamin, ada Sugondo Joyo Puspito, kemudian Syarifuddin, ya. Hazairin, mungkin dari beberapa abang-abang ini yang pernah dapat dari Pak Hazairin, saya sih kayaknya Amir Hamzah, MR, Ida Ana Agung Gede, Agung, MR, Iwa Kusuma Sumastri dari RHS malah MR juga, Kasman Singodi Mejo, Kusumah Atmaja, Rex School, terus kemudian LN Palar, mungkin ini yang bisa menjelaskan nanti Bang Yusril juga nama-nama ini. Tuku Muhammad Hasan, Saharjo, Soekarjo, Wiryo Pranoto, Supomo, Syarifuddin Prawira Negara, Supeno, KGPA Paku Alam, Jenderal TNI, BRMH Sularso, Kunto Suratno. Nah ini pahlawan nasional. Pahlawan nasional ternyata kita dan tahun ini 100 tahun itu menyumbangkan cukup banyak. Kalau dibilang cukup sih enggak, banyak. Ya. Banyak sekali pahlawan nasional yang lulusan dari FAUI atau yang berafiliasi lah dengan FAUI. Nah, maka apa yang ingin saya berikan? Bahwa sejak dahulu pendidikan hukum sangat mempengaruhi berdirinya Indonesia. 28 Oktober 1928, hari Minggu, di Kuitang, Sugondo, Amir Syarifuddin, Yamin mendeklarasikan Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda 2. Yang pada saat itu mereka adalah mahasiswa School atau Rex School. Nah, mahasiswa sekarang tentunya saya akan terus menceritakan ini. Bagaimana mahasiswa harus berpikir jauh. Ya. Dulu waktu saya kuliah hukum tata negara sama Bang Yusril di depan itu saya ingat sekali menceritakan tentang Mahkamah Konstitusi. Padahal belum ada itu, 96 belum ada. Tapi ngomongin itu ya. Nah,
Artinya banyak sekali orang-orang hukum atau dosen kita mahasiswa itu berpikir jauh ya ke depan. Di Kongres Pemuda II sudah berpikir bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, padahal bangsa Indonesia belum merdeka. Kemudian di dalam itu sebenarnya di alinea paling bawah adalah persatuan sumpah ini didasarkan oleh hukum adat, kemauan, sejarah, dan lain-lain. Ada hukumnya di situ. Nah, kembali sekarang ke depan, kalau boleh. Ke paling depan, ya depannya lagi. Oh, tadi. Oke, ini International Ranking FAUI. Ini bukan mengada-ada, ya, bukan meramal-ramal, tapi ini yang terjadi di 2023-2024. QS World University Ranking by Subject Law FAUI di urutan 151 sampai 200 dunia. Di Indonesia masih bertengger nomor 1. Yang lebih sulit lagi di sebelah kanan. Kalau QS ranking ini masih ada universitas-universitas fakultas hukum di Indonesia yang jadi tier 2, tier 3-nya. Yang di sebelah kanan, the World THE, Times Higher Education, itu FAUI itu di ranking 201, 250 dunia. Dan di Indonesia 1. Cek, silahkan buka THE, cek yang ada di Indonesia, siapa yang masuk dalam sini. Ternyata yang masuk radarnya itu cuma FAUI. Ya. Mohon maaf, bukan yang lain ya, yang karena cukup susah untuk masuk ke dalam. Ini requirement-nya sangat susah. Nah, Indonesia tetap di nomor 1. Nah, ini saya menggelorakan ini untuk juga kita mengevaluasi diri lagi. Ini bukan Indonesia yang membuat, internasional. Kemudian apa? Yang paling besar adalah international exposure. Yang paling besar skornya adalah bagaimana alumni ini berdaya guna dan bekerja. Dan bagaimana internasional melihat alumni kita, hasil kerjanya, dan sangat puas dengan posisi 200. 200 ini dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain di UI, FAUI itu terkecil rankingnya, 200. Nomor berikutnya adalah 300 fakultas psikologi. Yang lainnya 400, 500, 600, name it lah, apa itu fakultas yang lain. Jadi apalagi kedokteran 500 atau 600. Hukum 200 ya. Jadi kita ini hukum sekarang tuh sangat prestisius. Bahkan peminat ujian adalah kedua terbesar setelah kedokteran. 12.500, yang diterima tadi 600. Nah, berarti pendidikan kita itu juga semakin baik dan skor terbesar adalah kepuasan terhadap pengajaran. Walaupun kelihatannya profesornya cuma sedikit, tetapi pengajaran kita tetap berusaha untuk di kualitas yang baik. Dan kita lanjut lagi. Ya. Nah, bagaimana dengan pendidikan hukum sekarang? Ya. Tadi kalau cerita tentang elit, saya dibilang, bagaimana nih Pak Dekan sekarang? Katanya mahasiswa FAUI adalah mahasiswa yang terkenal nggak mau masuk ke dalam kementerian, PNS, dan lain-lain. Ya. Langsung saya bantah itu. Ya. Itu salah. Ya. Karena dari 66, kayak Bang Aulia, dan yang lain-lain, coba ikut nggak dalam pergerakan? Sangat banyak ikut pergerakan. Cinta nggak terhadap tanah air? Sangat cinta. Tapi tuduhan itu terus terjadi. Ya. Dan saya bilang bohong. Ya. Sekarang saya buktikan, ketika era 2000-an, bahkan tadi saya cerita sama Pak Mukhtar, berapa yang diterima di kejaksaan? 40. Diterima dalam menjadi hakim, 40. 2017 pernah, 2018, 90 jadi hakim. Ya kan? Itu baru hakim dan jaksa. Belum yang di lain-lain, ada semua. Di mana itu? Ya karena tadi kesalahan sistem pendidikan. Pada saat itu mungkin abang-abang dan saya juga masih mengalami di mana kita sangat susah sekali mendapat nilai A. Saya tanya, berapa banyak yang mengulang? Berapa banyak yang hampir nggak lulus? Mohon maaf Bang Aulia ya. Bang Aulia aja sampai mahasiswa hampir abadi. Tapi beliau sampai doktor, ya. Hampir diusir, hampir mengeluarin badi ya Bang ya. Karena nggak lulus Bu Hanifah, kan saya dengar ceritanya. Ya, tapi sekarang nggak akan bisa begitu. Kita mekanisme semua sekarang sudah sangat terukur.
Jadi bahkan sekarang, lanjut mungkin ke bawah lagi. Ini terus. Nah, FHUI beri penghargaan kepada 102 lulusan berpredikat cum laude baru tahun lalu. 2020 dari 235 lulusan 165 cum laude. Dahsyat betul ya, gitu kan? Apa dosennya makin mudah ngasih nilai? Nggak ada. Sampai sekarang tanya masih ada yang gagal skripsi, gagal ujian, masih sangat keras. Memang mahasiswanya yang tersaring sangat pintar-pintar. Sangat pintar-pintar. Mungkin era-era yang hadir di sini dan juga era saya, kita belum multitasking. Mahasiswa sekarang sudah multitasking. Dia bisa ngerjain PR, dia bisa sambil ngedengerin musik, bisa calling sama temennya, dan bisa masih main game. 4. Terus kita marah-marah, kakek-kakek ini marah-marah sama cucunya. Apa-apaan kalian belajar begini? Enggak, itulah perubahan zaman. Ya. Iya. Wah, +1, saya nggak mau tutup. Yang ngomongin, opa-opa nggak bisa judi online, cucunya judi online gitu. Kok nggak minta uang ini saku sekarang? Ya udah dapat dari judi online. Nah, balik lagi ke sini. Ternyata memang anak sekarang atau mahasiswa sekarang, sarjana sekarang sangat baik. Tapi bukan berarti nggak ada PR-nya. Ada lagi, yaitu sesuatu yang dibanggakan dahulu. Opa-opanya yang sekarang ini adalah ahli dalam berorganisasi, bersosialisasi. Sekarang sangat low skill itu. Ya, mengorganize, bersosialisasi. Karena apa? Mereka sudah hidup tadi korban COVID, pakai Zoom saja, bahkan cukup satu smartphone, ya, ditulis kamu jelek, gitu. Udah berasa bahwa yang ngomong itu di hadapannya dia. Tapi kalau era kita, oh kamu jelek, beraninya cuma di handphone, belum di depan kita, gitu kan. Kalau di depan kita baru nih saya tumbuh, gitu kan. Kalau di sini enggak, tapi anak sekarang itu berasa dia sudah ada. Nah, kemajuan teknologi dalam pendidikan itu harus segera diantisipasi juga. Sarjana hukum bukan lagi menjadi paralegal. Mereka harus sudah mampu menjadi manajemen, menggunakan informasi teknologi. Sekarang artificial intelligence Pak Wirna tadi. Membuat kontrak, membuat skripsi, bahkan saya sempat kita searching, ketahuan, ya, mahasiswa S1, S2 itu plagiat hampir 35%. 30% dibuat oleh siapa? Bukan oleh temennya, dibuat oleh komputer. Si yang profesor ada nggak yang profesor? Nggak, profesor ya ada di berita-berita lah. Di berita. Tapi UI sangat menjaga. Kita sangat menjaga itu sampai bisa mengetahui itu. Dan yang lebih parahnya magister. Nah ini magister. Magister sangat banyak sekali terkena etik ini. Ya. Mereka ternyata lebih canggih memanfaatkan teknologi daripada yang S1. Yang S1 masih banyak lah yang takut-takut. Yang magister udah pusing kali kerja, terus kemudian dia order komputernya, AI-nya langsung bisa ngetik sendiri dan hampir sempurna. Nah, tapi fakultas lebih canggih lagi. Kita lebih pakai teknologi yang lebih bisa membaca lagi. Kita berani bayar untuk itu. Nah, tapi kondikte terhadap keorisinalan pikiran, keorisinalan karya itu yang tetap kita jaga. Bahkan beberapa masih komplain katanya, kok susah sekali ya jadi dokter di UI. Oh enggak, sekarang mudah kok ya. Sekarang semua terukur dan itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Bahkan yang cum laude dokter-dokter banyak juga. Tetapi kita tidak ingin menjadi universitas pasti dokter ya. Artinya kalau kita masuk nggak bisa langsung, bayar sekian ratus juta langsung bisa dokter, nggak bisa juga, nggak bisa jamin. Bahkan ya universitas dokter kan adalah tapi tidak ekspos. Nah, nggak usah. Jadi ya terus kemudian bagaimana kebijakan pemerintah sekarang? Dengan kesempatan 10 tahun, 13 tahun yang lalu disuruh otonom, ributlah kekinian sekarang. UKT, UI harga SPP-nya ratusan juta. Kok ratusan juta dari mana? Dulu disuruh otonom, kita suruh buat ya kelas-kelas, suruh nyari uang sendiri. Bahkan BOPTN, biaya operasional perguruan tinggi negeri hampir nol. Fakultas sudah tidak ini. Siapa yang membiayai itu? Yang membiayai SUC student unit cost dari mahasiswa ini? Negara. Kita pertanyakan lagi, di mana negara hadir? 20%? Nggak ada 20%.
Mereka bilang dananya akan dipakai untuk swasta-swasta yang jadi negeri. Lah, ini kita mau swasta jadi negeri semua. Ya. Kok jadi aneh ini negara ini ya. Nah, berharap nanti yang ke depan bisa mengkoreksi ini. Kita suruh otonom mencari uang sendiri, sisanya student unit cost. Misalnya S1, SUC student unit cost 32 juta. SPP paling tinggi sekarang berapa? 14 juta. Sisanya siapa yang nanggung? Suruh cari duit sendiri. Dekan, pimpinan, dosen-dosen suruh cari kerjasama. Ya. Setiap tahun untuk miliaran jumlahnya. Nah, sedangkan itu dibebankan lagi ke universitas yang lain lagi, negeri lagi, yang untuk menjadi begitu. Nah, kita yang 13 tahun saja sudah sangat susah. Nah, kebanyakan akhirnya yang bekerja adalah kerjasama dosen. Dosennya kerjasama, membuat riset, kemudian profitnya diambil. Nah, itulah untuk mahasiswa. Jadi yang membiayai mahasiswa sekarang bukan mahasiswa itu sendiri, tapi dosen disuruh untuk membiayai mahasiswanya. Ya kan? Lah dosen aja udah sedih nasibnya gimana, ya apalagi yang PNS, ya golongannya segitu-segitu aja kan. Nah, kembali lagi ke agak awal tadi, sistem pembelajaran sekarang juga sebelumnya lagi di awal. Nah, oke. Sistem pembelajaran sebelumnya satu lagi. Sekarang dikenal dengan multidisiplin approach atau pendekatan yang multidisiplin. Jadi banyak sekali kurikulum yang berubah sudah, Pak. Kita bukan konsentrasi lagi, tapi semua sudah multidisiplin. Artinya disiplin yang lain sudah saling mempengaruhi, influence. Makanya sekarang kenapa hukum itu banyak diminati? Karena memang sarjana hukum udah bisa kemana-mana. Karena harus bekerja sama dengan disiplin yang lain. Misalnya di King College ada 23 LLM. 23 LLM ada 23 kurikulum. LLM Fashion Law, LLM Sports Law, LLM Entertainment Law, LLM Construction Law, LLM Trade Law, LLM apa lagi? Health Law, LLM Constitution Law, LLM Administration Law. Ada 23. Dan semua itu bisa. Jadi kalau orang lulus sarjana hukum sekarang bisa hidup di mana-mana. Tentang kesehatan ada, tentang film ada, tentang seni budaya ada, tentang pariwisata ada, semuanya membutuhkan hukum. Jadi evolusinya memang sudah sangat menarik. Kalau tadi bilang hukum sekarang jadi jelek, enggak juga. Sekarang ini populasinya makin berkembang, ilmunya makin berkembang juga. Multidisiplin, pendekatan ini sudah mulai dilaksanakan. Bahkan ISMA yang diberikan oleh Dikti itu sekarang peraturan saya kritik kemarin ke Presidir LPDP, Pak, masa dikasih beasiswa, mahasiswa hukum ke luar negeri disuruh ngambil yang bukan hukum? Kan lebih baik dia ngambil di luar negeri majornya hukum subjeknya, biar nextnya dia master. Tapi enggak, akhirnya ada beberapa mahasiswa yang ngambil tentang kosmetik, perbandingan film, tentang sutradara, ya itu yang dia ambil. Perbandingan film-film di Korea, akhirnya dari satu bioskop ke bioskop dia di Korea. Ada betul ini, kisah nyata ini. Nah, akhirnya menjadi masukan kepada Dikti juga. Biarlah ISMA dikasih beasiswa, mereka cari perbandingan subjek hukum di luar negeri. Nah ini, kemudian permasalahannya apa saja ya, mempersiapkan alumni kita untuk lebih mempunyai skill tadi. Next, memanfaatkan IT. Ya. Dan juga hubungan bersosialisasi dan organisasi itu sangat penting. Sekarang mahasiswa, kalau tadi IP 3,0 syarat dari kementerian, mahasiswa IPK 3,2 saja sudah malu untuk dipampang di depan. Ini kisah saya, ya, datang ke saya, Pak, saya jangan ditaruh lah IPK saya waktu saya lulus. Emang berapa IPK kamu? Gitu kan. 3,2. Dalam hati saya, kurang ajar ya, dekannya nggak sampai segitu. Ya, nah ini kok 3,2 saja sudah malu, rata-rata sudah 3,5. Yang lulus hakim kemarin waktu saya ajar Megamendung saya tanya, berapa IPK? 3,6, 3,5, 3,7, 3,8. Waduh, ini anak-anak sekarang luar biasa. Ya. Sehingga saya dengan LPDP akan ada kelas khusus, aparat penegak hukum. Nah ini juga mulai tematik. Nah, mereka mengkhawatirkan, Pak nanti syarat bahasa Inggrisnya kita harus ada pengayaan lagi. Enggak perlu Pak, ambillah yang sekarang.
yang baru lulus, mereka itu bahasa Inggris sudah di atas rata-rata. Ya. Sudah, nggak perlu lagi pengayaan. Kalau mau ambil yang tengah sama yang atas, iya, perlu lagi kursus bahasa Inggris untuk masuk jadi master lagi. Ini nggak perlu. Dan kita bisa bentuk itu. Nah, beberapa peminatan yang sekarang ada, sudah sosial-legal, kemudian keamanan ketahanan siber negara, teknologi, kesehatan, ini sudah mulai jadi hal yang baru. Sedikit lagi, lanjut. Nah, sebelumnya tadi betul, jadi kalau dulu di masa sebelum 2000-an, mungkin belum ada program-program seperti ini. Ya. Program fast track, ya. Dia 3 tahun, kemudian langsung LLM, join atau double degree untuk S1, S2, S3, sudah ada sekarang. Kemudian ya double degree master, ya. Double degree, betul-betul nanti FAUI akan ada yang LLM, betul-betul LLM. Ya. LLM bukan kuliahnya bahasa Indonesia, ya. Ya. Bukan LLM yang kuliahnya bahasa Indonesia, ya master yang kuliahnya bahasa Indonesia, enggak. Kita betul-betul menjaga agar ya betul-betul LLM dan memang taat asas. Lanjut, terakhir, next. Nah, ini our global partners. Jadi ini terbaru. Kini sangat mudah kita bekerja sama dengan universitas di luar negeri dan sangat welcome. Kenapa? Karena memang mereka Asia itu udah menjadi sentris. Saya datang ke Sorbonne, ke Asas, yang dulu susah sekarang welcome, Pak. Langsung salaman saya dengan dekannya, dengan program yang saya tawarkan kerjasama itu. Langsung mereka. Ya. Jadi next ini generasi yang berikutnya ini, wah enak sekali. Padahal dulu zaman ya saya sebelumnya untuk dapat rekomendasi aja harus nunggu di depan setengah hari. Ya, dapat ini rekomendasi profesor susah sekali. Sekarang saya perlu, Anda mau apa, dan mahasiswa sekarang sudah bisa join ke best law school di mana? Ya Inggris juga sudah. Baru kemarin London School of Economic Law, Master Law terima. Stanford, Harvard sudah. Jadi udah sangat membanggakan. Kalau zaman 60-an ya ada Pak Iwan Tirta, Mukhtar Kusumatmaja yang dari Yale, wah kita bangga sekali ya. Susah, sekarang bisa ya. Nah, karena memang apa? Karena memang kualitas kita sudah diakui, kemudian juga kurikulum juga sudah sangat baik dan hukum terus berkembang. Mudah-mudahan PR kita ke depan adalah terus FAUI bisa mengantisipasi perkembangan zaman. Ya. Tapi juga tidak melupakan akarnya. Akarnya adalah fondasi-fondasi ya ilmu-ilmu yang memang sudah diterapkan. Ya. Kita juga tidak boleh lupa kepada profesor-profesor yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan seminar ini juga kita bisa terus di abad kedua ini bisa terus tadi mempertahankan posisi kita, bukan hanya sekedar mempertahankan posisi, tetapi mempertahankan posisi untuk mengambil kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Nah itu yang paling penting dan saya sangat percaya sekali mungkin kita akan mengambil buahnya di 10 atau 20, 15 tahun ke depan itu terhadap alumni-alumni yang sudah masuk ke dalam pemerintahan dan mereka akan mengadakan perubahan. Jadi kalau tadi ada kata pesimis, saya optimis. Saya termasuk yang optimis bahwa alumni kita tetap bisa merubah dan juga menjaga Indonesia sesuai dengan cita-cita senior-seniornya dahulu pada 28 Oktober 1928. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parulian. Nanti kita akan sebelum tanya jawab dengan Pak Parulian, kita akan dengarkan juga dari Bung Yusril, dari Pak Yusril, dan nanti tentu pertanyaannya boleh yang lebih filosofis atau yang praktis. Bung Yusril bersedia menjawab apa aja. Gitu. Terima kasih. Saya Sukoco Suparto, masuk Fakultas Hukum angkatan 69. Untuk Mas Dekan, saya panggil Mas saja ya, biar keren ya. Tadi kan waktu zaman bilang soal prestasi bisa masuk itu, saya bilang betul, itu karena saya punya alasan. Saya alasannya pada waktu saya sebagai anggota KPKPN dari 2001 sampai 2004 dan anggota KAYO 2005-2010,
saya tuh melihat yang namanya alumni UI hanya di pinggir jalan. Yang masuk di Kejaksaan Hakim itu semua adalah alumni Universitas Insya Allah Islam. Itu juga yang menguasai. Maka itu pada waktu Saudara Fikri Assegaf terpilih jadi ketua ILUNI, saya bilang, Fik, gua nggak bangga sama lu. Kecuali lu bisa mengajak alumni UI, bisa mengalahkan alumni Universitas Insya Allah Islam. Saya rasa Bang Mokhtar tahu bagaimana di kejaksaan banyak juga alumni dari UII, begitu juga di Hakim. Saya lihat semuanya itu, saya sedih. Terakhir pada waktu saya lupa tahunnya, ada alumni UI yang aktif di MAPI, saya bilang, sini, sampai kapan kamu di pinggir jalan? Masuk kamu kejaksaan. Kaget dia bilang, gitu Bang, iya. Nah betul, alhamdulillah hari ini yang saya bilang masuk kejaksaan sudah menjadi kasih hidup di Jakarta Barat. Jadi itu alasannya, kenapa seperti itu. Saya sedih, kenapa kok teman-teman saya tidak ada yang mau jadi itu. Jangan begitu kalau karena kita di luar ribut, oh salah bikin. Lalu salah, kenapa kamu nggak ikut di dalam? Kalau dalam kan ikut bertanggung jawab. Itu aja komen dari saya. Itu yang untuk Mas Dekan. Mas Yusril, dulu saya dicekal, itu saya nggak tahu. Ternyata waktu saya tahun 80, saya mau ke Amerika. Rombongan udah bisa masuk semua di Halim, tinggal saya. Loh kenapa saya? Loh Anda dicekal? Wah astagfirullahaladzim. Ternyata saya dicekal sejak Januari 78. Baru ketahuan itu. Yang tadinya orang-orang kantor nggak tahu siapa saya, akhirnya jadi tahu. Gagal seperti itu. Itu aja. Jadi saya 2 tahun lah dicekal oleh itu atas permintaan Kokamtib. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, berikutnya silahkan Cut. Ya. Setelah ini dijawab, nanti kita langsung ke penanya-penanya di Zoom, ya kita kumpulkan. Silakan. Terima kasih. Nama saya Cut Syahnas, angkatan 78. Pertanyaan saya kepada Pak Yusril. Ini saya baca berdasarkan Mbah Google di Transparency International. Di sini dikatakan bahwa Indonesia memiliki skor 34 dari 100. And Indonesia memiliki ranking 115 dari 180. Menurut Profesor Yusril, the corruption in Indonesia, kenapa ini terjadi dan dari mana kita harus mulai dalam hal konkretnya, dari mana Prof? Karena baru kemarin saya besuk teman saya yang ada di Rutan. Nah itu dari believe it or not, itu untuk SK aja dia harus bayar SK untuk keluar, harus ngetik nih, tugasnya ngetik. Terus di situ ada satu dia ketik, harus ditulis nih tanggal berapa dia keluar. Let's say dia keluar 3 months from now, let's say. Itu ada biayanya. Ada biaya 10 juta, 5 juta, bla bla bla. Nah, kalau kita ingin eradicate corruption di Indonesia, menurut Prof Yusril dari mana akarnya? Apa yang kita harus lakukan? Gitu Prof. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bu Cut ini fansnya Pak Yusril. Baik, kita mulai dari Pak Dekan dulu ya, Bu Yusril. Silakan. Tadi ada satu pertanyaan, satu tanggapan sebenarnya, bukan pertanyaan dari Pak Koco ya. Silakan Pak Ritonang. Ya, terima kasih Pak Koco atau Bang Koco ini. Ya, berkat kritis seperti itulah maka kita berpikir dan juga mencari sebenarnya kenapa bisa begitu. Dan memang itu hanya jadi sejarah. Kita nggak mau minta siapa yang bertanggung jawab. Ya. Tetapi kemudian disitulah PR kita akhirnya memicu untuk selalu mensosialisasi. Nah beberapa alumni yang masih menjadi ASN dan petinggi ASN itu selalu saya undang, atau yang pernah menjadi posisi di ASN yang berhasil juga diundang untuk
mensosialisasikan tetap kita harus banyak juga alumni yang mau berminat masuk ke dalam pemerintahan atau institusi pemerintah. Karena tadi tugasnya seperti tadi Pak Koco bilang, ya kita juga harus bisa merubah dari dalam, nggak bisa dari pinggir jalan aja. Nah, alhamdulillah sekarang ya saya laporkan bahwa sudah banyak sekali dan bahkan ada yang baru masuk Pak, sudah pengen jadi jaksa, pengen jadi hakim katanya kan gitu. Ternyata sudah menjadi profesi yang mereka idam-idamkan dari awal. Ya. Nah, profesi lawyer masih ada ya, tapi mungkin tidak sebanyak dulu. Kalau kita mau masuk fakultas hukum, semuanya hampir semua pengen jadi lawyer. Tidak. Sekarang banyak yang pengen bahkan ada mahasiswa alumni tahun 2012 menjadi kepala desa di Sukabumi. Betul, dia sekarang menjadi kepala desa. Saya tanya, kenapa kamu kok jadi kepala desa dan ikut pemilihan kepala desa yang daerah Sukabumi itu mengerikan lah, ibaratnya gitu kan, lawannya itu laki-laki dan yang selalu turun-temurun gitu kan. Karena dia kerja di Kemendes. Kerja di Kemendes dia lihat mensurvei 300-an desa, terus begitu, akhirnya saya pengen pulang dan dia bertekad. Dan sekarang jadi perempuan menjadi kepala desa dan membangun desa dia mengabdi lah gitu kan. Dan fakultas ya mensupport lah, kita mensupport apabila ada gangguan atau apa ya kita akan bantu dia. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa sekarang. Terima kasih Pak Koco atas kritikannya juga. Oke, baik.